Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah. Adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kegiatan KBM online kita di mata pelajaran As-Shorof. Pertemuan sebelumnya terkait dengan mata pelajaran ini kita sudah sampai di bab baru ya, dengan judul baru yaitu Kalamun Nas ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas nas atau teks terkait dengan topik ini, yaitu apa? Omongan, ucapan atau perkataan orang ya. Ini ada gambarnya yang kemarin kita bahas. Ada seorang ayah, seorang putranya, dan keledai atau khimarnya atau kudanya ya di sini. Ya. Ketika anaknya yang menaiki khimar, ayahnya yang menggiringnya, membawanya, orang-orang banyak yang berceloteh ya, mengatakan. Kemudian ketika bergantian, ayahnya yang menaiki, kemudian putranya yang membawanya atau menggiringnya, banyak juga orang yang berceloteh. Kemudian ketika dua-duanya membawa khimar, menggiringnya, tidak menaiki, masih ada juga yang berkata atau berceloteh atau yang berprasangka. Kemudian yang terakhir, ketika sang ayah dan sang anak itu dua-duanya menaiki khimar keledainya, maka juga tetap ada yang berceloteh atau berprasangka. Dan begitulah ucapan atau perkataan manusia tidak akan pernah berhenti. Maka kalau kita mencari ridha manusia, ya tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadikan hati kita itu bersyukur, tenang ya. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah. Ini mohon nanti kalian simak, diikuti ya. Usahakan setiap materi yang saya sampaikan, baik lewat voice note atau video ini, diikuti dengan baik ya. Karena nanti kalau ada satu hari saja tidak mengikuti, sedangkan yang dibahas atau yang dikaji atau yang dipelajari terkait dengan kaidah, maka nanti kesulitan, harus ngulang lagi dari awal. Halaman 46, Wahdatus Tsalitsah, Ad-Darsus Tsalits. Unit ketiga, pelajaran yang ketiga terkait dengan kaidah ismul fa'il wasmul maf'ul minal fi'lil madhi ats-tsulasi. Nah, kita sudah masuk ke bab yang namanya isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il kata kerja madhi yang tsulasi, yang komposisinya terdiri dari 3 huruf. Di sini kita membahas apa yang ada di naskah atau teks tadi, omongan orang, kalamun nas. Di sini ada al-jumlah, ismul fa'il, al-fi'lu tsulasi, wasnu ismil fa'il. Bagaimana cara kita mengetahui bagaimana itu bentuk atau susunan isim fa'il dalam kalimat sempurna atau jumlah mufidah dalam naskah atau dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, marra rajulun fisyari'i raqiban khimarahu. Isim fa'ilnya adalah raqib. Al-fi'lu tsulasi raqiba. Wasnu ismil fa'il fa'ilun atau fa'ilu. Marra rajulun fisyari'i raqiban khimarahu, maknanya ada seorang laki-laki melewati sebuah jalan dengan kondisi menaiki atau menunggangi keledainya. Maka yang menjadi isim fa'il di sini adalah raqiban. Raqiban al-fi'lu tsulasi, dari kata kerja fi'il madhi raqiba, menaiki, menunggangi. Dan wazan atau kaidah baku rumusnya untuk mengubah dari wazan fi'il tsulasi raqiba fa'ila menjadi isim fa'il adalah fa'il. Fa'ilun di sini. Tapi karena dia sebagai hal, maka dibaca raqiban. Kemudian kalimat kedua, tarikan waladahu yamshi 'alal ardi. Isim fa'ilnya adalah tarikan. Tarikun fi'il tsulasinya taroka. Wasnu ismil fa'il fa'ilun. Makna dari kalimat tarikan waladahu yamshi 'alal ardi adalah membiarkan atau meninggalkan putranya berjalan.
Maka yang menjadi isim fa'il yaitu tarikun, walaupun di sini tertulis tarikan. Dia diambil dari wazan fi'il thulathi atau fi'il madhi yaitu taroka, meninggalkan atau membiarkan. Wazan isim bakunya dalam membentuk atau mengubah fi'il thulathi ke isim fa'il dengan cara fa'ilun. Maka yang untuk mengubahnya ketika fi'ilnya itu thulathi, komposisinya terdiri dari 3 huruf itu mudah ya, tinggal diubah ke wazannya. Fa'ilun, fa'ilun. Raqiba, raqibun. Taroka, tarikun. Kataba, katibun. Fataha, fatihun. Itu. Penjelasan sama. Ismul fa'il raqibun yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li raqiba. Wasmul fa'il tarikun yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li taraka. Isim fa'il raqibun menunjukkan adalah yang melakukan suatu pekerjaan dari fi'il madhi kata kerja raqiba. Wasmul fa'il begitu pula dengan isim fa'il tarikun yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li menunjukkan yang melaksanakan atau melakukan suatu perbuatan, yaitu dari kata kerja taroka. Keterangan kedua, ja'a ismul fa'il minal fi'lil madhi thulathi ala fa'ilin ay bi ziyadati alif ba'da fa'il fi'li ats-tsulathi wa kasri ainil fi'li. Isim fa'il itu terbentuk dari fi'il madhi thulathi, kata kerja madhi, yang terdiri dari 3 huruf dengan acuan rumus baku yaitu fa'il. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya dengan menambahkan huruf alif setelah fi'il, setelah fa'ala itu. Biasanya kalau kita mengetahui di ilmu shorof ya, di kelas MGW, kalau kalian pernah mempelajari, ada namanya itu wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun sampai akhir. Nah, itu tinggal dari awal fa'ala ditambah yang fa'nya ini namanya fa'ul fi'il ditambah alif akan menjadi panjang ya, wa kasri ainil fi'li, kemudian yang ainnya itu dibaca dengan bacaan kasroh, maka itu sudah menjadi atau membentuk sebagai isim fa'il. Fa'ilun, nah itu. Katibun, raqibun, tarikun, najihun, akilun, qaimun. Nah, itu menunjukkan isim fa'il karena sesuai dengan wazannya, rumus bakunya. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya, kanal himaru mahmulan ala aidina. Di sini sudah mulai membahas isim maf'ul. Isim maf'ulnya adalah mahmul. Al-fi'lu tsulathi diambil dari kata kerja 3 huruf, komposisi 3 huruf, yaitu hamala. Wasnu ismil maf'ul dengan wazan rumus bakunya maf'ul. Maka nanti kalau ingin membuat isim maf'ul dari kata kerja fi'il madhi yang komposisinya 3 huruf atau ats-tsulathi al-mujarrad, maka seperti ini rumus bakunya maf'ul. Kalau hamala menjadi mahmul, kataba menjadi maktub, fataha menjadi maftuh. Nah, seperti itu. Kanal himaru mahmulan ala aidina. Keledai itu apa? Berada atau terletak di tangan kita. Terletak artinya. Kalau dalam bahasa kita isim maf'ul itu bisa diartikan di an atau teran, nanti menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Tapi untuk membuatnya dari cara fi'il madhi ats-tsulathi diubah ke isim maf'ul mengacu pada apa? Wazan, rumus bakunya yaitu maf'ul itu sendiri, kata-kata maf'ul. Keterangan lahid mayali ismul maf'ul mahmulun yadullu 'ala alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu hamala. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Ya, seperti apa? Kalau dalam susunan bahasa kita, bahasa Indonesia, yang dikenai pekerjaan atau objek. Nomor 2, ja'a ismul maf'ul minal fi'lil madhi tsulathi ala maf'ul
ai bi ziyadati mim qabla fa'il fi'li wa ziyadati wawin qabla lamil fi'li. Cara agar bisa membuat isim maf'ul dari kata kerja fi'il madhi ats-tsulasi yang komposisinya 3 huruf itu dengan cara membentuk wazan rumus baku maf'ul. Caranya bagaimana? Bi ziyadati mim, dengan tambahan mim qabla fa'il fi'li, sebelum fa'il fi'li, wa ziyadati wawin, dan dengan menambah huruf wawu qabla lamil fi'li, sebelum lam al fi'l. Dahulu pernah kalian pelajari mana itu fa'il fi'li, mana itu ainul fi'li, mana itu lamul fi'li. Dan cara untuk membuat kaidah isim fa'il ataupun isim maf'ul dengan menambahkan apa? Kalau yang isim fa'il alif, fa'ilun. Kalau yang isim maf'ul menambahkan mim sebelum fa'ul fi'il dan menambahkan waw sebelum lamul fi'il. Baik, sekarang kita ke kaidah. Ada 4 kaidah. 1. Ismul fa'il ismun yadullu 'ala alladhi qama bil fi'lil mushtariki ma'ahu fil asl. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan sebagai apa? Pelaku apa? Perbuatan yang bersama-sama apa? Dalam hal aslinya. Aslinya di sini dari sesuai dengan kata kerja yang aslinya. Asli di sini tadi kita menyebutkan dengan fi'il madhi ats-tsulasi al-mujarrad. Berarti kalau menunjukkan itu misalnya raqiba, maka raqibun juga menunjukkan raqiba, sama-sama maknanya menunggangi. Ini makna dari al-mustariki ma'ahu fil asl. Asal apa? Asal yaitu kata kerja fi'il madhi ats-tsulasi al-mujarrad. Sama-sama yadullu 'ala alladzi qama bil fi'li, sebagai apa? Pelaksana suatu perbuatan, yang melakukan perbuatan. Itu isim fa'il. Yang kedua, yusagu ismul fa'ili minal fi'li tsulasi 'ala wazni fa'ilin mithlu katibun, raji'un, dzahibun ila akhirih. Cara membuat isim fa'il dari kata kerja fi'il madhi ats-tsulasi adalah dengan mengacu dari wazan rumus baku fa'ilun. Contohnya kataba katibun, penulis, raja'a raji'un, orang yang kembali, dzahaba dzahibun, orang yang pergi. Perhatikan di sini walaupun nanti kata kerja aslinya fi'il madhinya itu kataba, raja'a, dzahaba, nah ini maknanya sama sebagai pelaku, walaupun diubah ke bentuk isim fa'il menjadi apa? Katibun, raji'un, dzahibun, karena wazannya itu fa'ilun. Ketiga, ismul maf'ul ismun yadullu 'ala alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu al-mushtariku ma'ahu fil asl. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan atas apa yang dikenai suatu perbuatan yang ikut juga di dalam kata kerja yang aslinya. Di sini kata kerja asli yaitu fi'il madhi ats-tsulasi al-mujarrad. Nomor 4, yusagu ismul maf'ul minal fi'li tsulasi 'ala wazni maf'ul mithlu maktub, mahmul, mashkur. Cara membuat atau membentuk isim maf'ul dari kata kerja tsulasi, yaitu terdiri dari 3 huruf, dengan cara mengacu ke wazan maf'ul. Contohnya maktub, yang tertulis, mahmul, yang terbawa, yang terletak, mashkur, yang disyukuri. Aslinya kataba, mahmul, hamala, mashkur, syakara. Maktub yang ditulis, mahmul yang dibawa, yang terletak, mashkur yang disyukuri. Yaitu nanti maknanya bisa berubah-berubah karena menyesuaikan konteks kalimatnya. Tetapi intinya ismun yadullu 'alal ladzi waqa'a 'alaihil fi'lu, yang dikenai pekerjaan atau biasanya menjadi objek. Ya, seperti itu. Baik, itu tadi kaidah-kaidah atau 4 kaidah penting terkait dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Silakan nanti kalian baca ulang
kemudian dipahami dan kalau bisa dihafalkan beserta pengertian, cara menyusunnya dan contohnya masing-masing. Walaupun satu saja dari contohnya. Baik, selesai materi kita. Kemudian terkait dengan kita akan menghadapi ujian UTS ya, Amalus Sanah tengah semester, maka pertemuan kita dari awal semester 2, materi awal semester 2 sampai sekarang ini, sampai bagian isim, fa'il dan maf'ul tolong dipelajari, khususnya di bagian kaidah-kaidah ya. Kalau kalian sudah paham dengan baik dan benar kaidahnya, insya Allah apapun soalnya bisa dikerjakan. Kemudian kalau ada masukan, ya kritikan, saran, komentar, seperti biasa Ustadz ingin sampaikan, tolong ditulis di kolom komentar atau melalui japri di nomor pribadi Ustadz ya. Jangan lupa yang belum mensubscribe, di-subscribe videonya. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.